Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 198. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 198. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Pak Theo mengundang beberapa pimpinan dan staf perusahaan. Dan beberapa orang itu terlihat sangat berantusias untuk membantu Pak Theo guna mengungkapkan kasus penyelewengan yang ada di perusahaan ini. Para staf perusahaan tersebut begitu geram dan begitu marah ketika Pak Theo menceritakan kemungkinan-kemungkinan terjelek yang bisa dialami oleh perusahaan jika kejahatan tersebut tidak segera dihentikan di perusahaan. Hari ini Pak Theo mengatur beberapa langkah yang bisa dilakukan besok terhadap beberapa orang yang ditengarai melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan. Dan beberapa orang yang datang ke ruangan tersebut telah diatur sedemikian rupa untuk melancarkan kegiatan sidak dan audit internal yang akan dilakukan besok. Dan ketika sampai pada hari yang ditentukan, yaitu esok harinya, jam 9 pagi, telah datang beberapa orang dari kantor pusat setelah sebelumnya beberapa orang yang dicurigai mendapatkan pengawasan dari beberapa staf yang kemarin sengaja ditugaskan oleh Pak Theo. Rupanya acara audit yang dilakukan hari ini berjalan dengan sukses. Hari ini telah diamankan 6 orang yang dicurigai dan telah ditemukan bukti-bukti yang memberatkan mereka, bahkan ternyata mereka didukung oleh seorang wakil manajer keuangan di perusahaan ini. Andi dan Lisa bahkan sampai geleng-geleng kepala dengan temuan tersebut. Pak Theo rupanya ingin memberikan efek jera di perusahaan ini. Pak Theo akhirnya mempolisikan para staf perusahaan. Hari ini karena kasus penyelewengan di perusahaan ini telah terbongkar, Andi dan Lisa kemudian meminta kepada Pak Theo untuk segera menggantikan posisi mereka dengan orang baru. Lisa dan Andi terlihat sangat kecewa dengan mereka sehingga Lisa dan Andi meminta Pak Theo untuk mengeluarkan mereka dari perusahaan. Dan hari ini total ada 7 orang dari staf perusahaan yang diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Dan menurut Pak Theo jumlah itu bisa bertambah jika pihak kepolisian terus mengembangkan kasus ini secara masif di perusahaan ini. Pak Theo kemudian berpikir jika kejahatan serapi ini tentulah tidak dilakukan hanya 5-7 orang. Perbuatan seperti ini sangat dimungkinkan melibatkan banyak orang dan banyak pihak sehingga mungkin 7 orang ini barulah temuan awal. Dan yang mereka temukan ini tidak menutup kemungkinan jika dikembangkan akan terjadi lagi penambahan tersangka dari beberapa bagian di perusahaan ini. Dan dengan hasil beberapa orang ditangkap pihak kepolisian tersebut, Andi kemudian bertekad akan membongkar abis semua penyelewengan di perusahaan ini. Pak Theo, saya akan mengirimkan perwakilan dari beberapa perusahaan yang sudah berpengalaman dengan audit supaya datang ke perusahaan ini. Dan ini akan melibatkan banyak orang, Pak. Saya baru saja sudah meminta tolong dari Pak Andre untuk mengumpulkan orang supaya besok bisa datang ke perusahaan ini, Pak. Please, aku minta maaf ya, Liz bertindak tanpa meminta pendapatmu, kata Andi kepada Lisa. Oke Mas, tidak masalah kok.
Justru aku berterima kasih pada Mas Andi soalnya kan ini untuk kebaikan kita bersama Mas. Iya Lis, tolong sampaikan juga pada Alexia dan sampaikan juga aku minta maaf soalnya aku tidak membicarakan hal ini pada Alex. Cuma aku pikir jika masalah ini terus berlanjut ke depannya bukan tidak mungkin perusahaan ini bisa berantakan Lis. Iya Mas, aku pikir ini juga tidak bermasalah buat aku dan Alex. Santai saja Mas. Justru kami yang berterima kasih. Kami juga beruntung Mas Andi punya bisnis besar jadi dengan mudah Mas Andi bisa meminta bantuan kepada perusahaan yang di bawah kendali Mas Andi. Iya Lis, gak apa-apa kok, ini juga kan ada kepentinganku juga di perusahaan ini. Lis, kayaknya aku ke depan akan pindah kerja dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru. Itu loh Lis yang saat ini dipimpin oleh Bu Francisca. Aku mau jadi cleaning service lagi di sana Lis, kata Andi sambil tersenyum. Dan di tengah suasana yang agak memanas tersebut Pak Theo dan Lisa tidak bisa menyembunyikan tawa mereka. Aduh Mas Andi, kamu ini aneh banget deh Mas. Sumpah Mas, kamu ini aneh banget, kata Lisa saat itu yang kemudian disambut tawa oleh Pak Theo dan Lisa pun tidak bisa menahan tawanya. Iya Lis, ini jugalah salah satu hiburanku dalam menjalani hidup. Aku tidak bisa Lis di belakang meja full tiap harinya. Buatku itu sangat membosankan. Aku cepat bosan Lis kalau disuruh diem seperti itu, kata Andi kemudian. Iya Mas, memang kan setiap orang berbeda-beda sifatnya. Mas Andi, mulai kapan Mas mau pindah kerja? Kayaknya sih dalam 1 atau 2 hari ke depan Lis. Di perusahaan yang dipimpin Pak Nathan juga aku lihat sudah rapi dan semua sudah berjalan seperti yang diinginkan. Jadi aku rasa aku sudah tidak terlalu khawatir dengan perusahaan itu. Dan terus terang Lis, dengan aku seperti ini aku merasa aku mendapatkan banyak pengalaman dan aku juga menjadi lebih banyak mengenal banyak karakter. Iya Mas, memang ya seperti itu, setiap orang berbeda-beda cara untuk maju, cara untuk mendapatkan ilmu. Tapi memang kamu termasuk orang jenis aneh Mas, kata Lisa sambil menahan tawanya. Andi dan Pak Theo pun saat itu tidak bisa menahan tawanya. Wah, kacau kamu Lis. Kok terus ngeledekin aku seperti itu ya? Wah, kamu parah juga Lis. Dan Lisa pun kini menjadi tertawa mendengar kata-kata Andi tersebut. Kini suasana di ruangan Pak Theo terlihat semakin cair dan beberapa staf perusahaan itu pun terlihat menahan tawanya ketika mendengarkan bos mereka berkata seperti itu. Dan siang itu Andi kemudian menghubungi Ibu Francisca. Andi kemudian mengatakan kepada Ibu Francisca jika Andi ingin membantu Ibu Francisca dengan caranya. Dan Andi meminta Ibu Francisca mengatur agar dirinya bisa diterima bekerja sebagai seorang cleaning service di perusahaan yang dipimpin oleh Ibu Francisca. Pada awalnya Ibu Francisca keberatan dengan permintaan dari Andi tersebut. Namun ternyata Andi mendesak Ibu Francisca sehingga akhirnya Ibu Francisca menyetujui permintaan Andi tersebut. Dan akhirnya Andi memutuskan besok untuk melamar bekerja di perusahaan yang dipimpin Ibu Francisca. Ibu Francisca juga memberitahukan kepada Andi tentang staf hard yang besok harus ditemuinya sekitar jam 9 pagi. Dan hari ini Andi menghubungi Bu Sophie, atasan Andi bekerja saat ini. Dan kepada Bu Sophie Andi memberitahukan jika Andi ingin undur diri dari perusahaan tersebut dan berpindah ke tempat lain. Andi juga meminta tolong kepada Bu Sophie untuk menyampaikan hal tersebut kepada HRD perusahaan.
Ternyata siang ini Andi juga menghubungi Pak Nathan dan mengatakan jika perusahaan Pak Nathan sudah lancar dan Andi merasa sudah cukup dalam memantau dan membantu Pak Nathan di perusahaan tersebut. Bu Sophie yang mendapat telepon dari Andi tersebut nampak terdiam. Keputusan Andi untuk meninggalkan perusahaan ini adalah keputusan yang membuat teman-temannya di perusahaan ini merasa kehilangan Andi. Di bagian cleaning service, Andi adalah seseorang yang sangat mereka banggakan dan mereka andalkan. Selama ini jika ada yang berani dengan bagian cleaning service, pastilah segalanya akan diselesaikan oleh Andi. Bahkan Andi seringkali membantu para teman-temannya ketika mereka sedang kesusahan. Bahkan Bu Sophie juga tahu anak Pak Dimas yang saat ini bekerja adalah berkat bantuan dari Andi dan hal tersebut diceritakan langsung Pak Dimas kepadanya beberapa waktu yang lalu. Dan hal itulah salah satu hal yang menyebabkan Pak Dimas terlihat segan kepada Andi. Dan jika mengetahui Andi pindah dari perusahaan ini, tentulah Pak Dimas akan begitu kecewa terhadap dirinya. Apakah mungkin karena Andi tersinggung diskorsing selama 1 minggu sehingga Andi kemudian mengundurkan diri dari perusahaan ini? Batin Ibu Sophie. Dan hari ini Andi pulang lebih awal dari perusahaan miliknya tersebut. Jam 3 sore Andi sudah beranjak pulang dari perusahaan tersebut. Sekitar jam 4 sore Andi telah sampai di rumahnya. Dan hal pertama yang dilakukan Andi adalah langsung mengetuk pintu kamar Yogi. Rupanya hari ini pintu kamar Yogi tidak dikunci dan Andi mendapati Yogi tengah duduk. "Ada apa Yok, kamu kok kayaknya beda Yok?" tanya Andi kepada Yogi. "Biasa saja Mas. Cuma aku kepikiran nih Mas. Udah beberapa minggu aku gak masuk kerja Mas. Bagaimana dengan pekerjaanku ya Mas? Soalnya atasanku di kantor itu kan orangnya disiplin banget Mas. Gitu deh pokoknya Mas. Dia segala sesuatunya tegas banget gitu Mas. Ngeri juga kan Mas kalau tiba-tiba abis kecelakaan gini terus pekerjaanku sampai kenapa-kenapa. Bingung Mas aku mikir masalah ini," kata Yogi kemudian. "Tenang Yok, bosnya kamu itu masih ada hubungan famili dengan orang tuaku. Biar nanti aku turut bantu kamulah. Kan kecelakaan ini juga perusahaan kamu sudah tahu. Bahkan biaya pengobatanmu saya ditanggung oleh perusahaanmu kan. Jadi kamu tenang saja Yok. Justru itu Mas. Pengobatanku ini pasti butuh biaya besar. Takutnya aku jadi dibenci karena sudah menghabiskan uang perusahaan Mas," kata Yogi. "Tidaklah Yok. Lagi pula kalau boleh milih siapa sih yang pingin kecelakaan kayak kamu? Sudah kamu tenang saja pokoknya dibikin santai saja. Omku yang punya perusahaan itu orangnya sangat baik kok Yok. Dan tenang saja yang penting kamu sembuh dulu Yok. Nanti kalau ada apa-apa dengan pekerjaanmu Mas Andi yang tanggung jawab deh Yok. Kamu saat ini fokus dulu dengan kesembuhanmu dulu. Oh iya Yok, kamu mau makan apa? Biar Mas Andi cariin. Mas Andi traktir deh kamu. Mas Andi abis gajian nih Yok," kata Andi sambil tersenyum kepada Yogi. Mendengar perkataan dari Andi tersebut, Yogi hanya tersenyum lalu berkata, "Sudah Mas. Ini baru selesai makan. Yok, kamu punya laptop kan Yok? Mas Andi boleh gak Yok pinjam barang 1 jam soalnya ada yang Mas Andi mau lakukan," kata Andi kepada Yoga. "Boleh Mas. Lah memangnya Mas Andi tidak ada laptop Mas?" tanya Yoga kemudian. "Iya Yok, Mas Andi tidak ada laptop nih." Dan mendengar perkataan Andi tersebut Yogi kemudian tersenyum.
Ah masa sih Mas Andi gak punya laptop? Iya yok. Lagi pula apa pentingnya coba laptop buat seorang cleaning service? Kata Andi kemudian. Iya Mas. Itulah yang membuatku bingung. Keluarga Mas Andi ini kan orang berada. Bahkan omnya Mas Andi punya perusahaan. Tapi kok begini ya Mas? Yah namanya jalan hidup orang kan beda-beda yok. Dia aku. Jadi gak sama yok. Harus diterima dengan ikhlas saja yok. Kata Andi. Iya Mas memang harusnya begitu. Andi kemudian berpamitan kepada Yogi dan meminjam laptop milik Yogi. Dan malam ini Andi membuat surat lamaran kerja untuk melamar bekerja di perusahaan yang dipimpin Ibu Francisca. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 198. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.